Wasallam kepada umat-umatnya. Maka sepatutnya etika itu menjadi bagian yang tak terlepaskan begitu saja dalam bersenggama. Secara garis besar, etika dalam bersenggama terbagi menjadi 3 bagian: sebelum, sedang, dan sesudahnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dalam kajian ini meminimalisir kata-kata yang tak pantas untuk kita sampaikan. Mungkin akan kita sampaikan kata kiasannya saja supaya tak ada unsur yang tidak layak lah, yang tidak layak. Etika yang pertama yang akan kita jelaskan adalah etika sebelum bersenggama. Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh suami istri sebelum melakukan senggama tersebut. Pertama, diharapkan untuk mandi dan berwudu. Mandi dan berwudu. Sepasang suami istri sebelum melakukan senggama hendaknya membersihkan tubuh masing-masing demi menjaga perasaan pasangan, di samping dapat membangkitkan gairah dalam bersenggama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an." Apabila salah seorang dari kalian menggauli istrinya dan ingin mengulanginya lagi, hendaklah berwudu di antara keduanya. Fa innahu ansyatu lil 'audi, karena wudu itu membangkitkan semangat baru. Yang kedua, memilih waktu dan tempat yang tepat. Dalam masalah ini, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa waktu yang baik untuk melakukan senggama adalah malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat. Malam Senin, malam Kamis, dalam Jumat. Adapun saat yang tepat adalah setelah sholat Isya atau setelah sholat subuh dan waktu senggang yang lainnya. Karena apa? Karena kalau setelah sholat subuh, ya untuk masuk ke waktu zuhur tuh panjang. Begitu pula setelah sholat Isya, itu waktunya panjang sampai ke waktu subuh. Bersenggama hendaknya dihindari pada waktu yang dimakruhkan untuk dilakukannya, seperti menjelang masuknya sholat fardu, menjelang datangnya waktu zuhur, di akhir waktu asar, waktu di antara maghrib dan isya. Begitu pula dihindari melakukannya di saat ada keramaian, ada acara misalnya, ada tamu misalkan di rumah, atau berkumpulnya sanak famili. Semua yang disebutkan ini demi menjaga ketenangan dan kenikmatan dalam bersenggama tersebut. Yang ketiga adalah menutupi tubuh. Saat kontak sentuhan kulit antara suami istri terjadi, hendaknya mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut atau penutup yang lainnya. Dengan penutupan ini berarti mereka telah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW serta menghormati malaikat, karena mereka malu melihat seseorang dalam keadaan telanjang, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Iyyakum wa ta'arriya, janganlah kalian bertelanjang, fa inna ma'akum man la yufariqukum, sebab sesungguhnya bersama kalian ada malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian, illa indal ghaid, kecuali ketika membuang hajat, wa hina yufdhir rajulu ila ahlihi, dan ketika suami bersenggama dengan istrinya, fastahyuhum, karena itu merasa malulah kalian kepada mereka, wa akrimuhum, dan hormatilah mereka." Adab yang keempat adalah bercumbu. Bagian ini adalah bagian yang sering dilupakan oleh sebagian pasangan suami istri. Bercumbu memiliki peranan yang penting untuk meraih kepuasan dengan meninggalkan mula'abah. Mula'abah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah adalah mula'abah. Mula'abah itu cumbu rayu. Berarti meninggalkan hak-hak dari masing-masing pasangan untuk meraih kenikmatan dengan bersenggama. Cumbu rayu bisa dengan kata-kata manis, menyanjung kecantikan atau ketampanan pasangannya, atau dengan ungkapan rasa tercinta yang terdalam dari seorang suami kepada istrinya dan diucapkan di dekat telinganya misalkan. Hal ini sangat berpengaruh pada gairah masing-masing pasangan. Sedangkan adab yang etika-etika yang perlu disampaikan ketika sedang melakukan senggama tersebut, mungkin tidak pantas untuk kita sebutkan di sini.
Sedangkan referensi sangat banyak, di antara adalah disebutkan dalam kitab Fathul Izar. Ya, tidak bisa untuk Al-Fakir sampaikan di sini, ya. Kita langsung beberapa adab-adab yang lain, ya. Beberapa adab-adab yang lain, misalnya membaca doa. Sebelum melakukannya itu harus baca doa. Disunahkan membaca doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan beberapa doa-doa yang lain. Adapun etika yang perlu diperhatikan ketika bersenggama, sesudah bersenggama adalah sebagaimana kita ketahui bahwa kenikmatan yang tak bisa diwakili dengan kata-kata, di saat semua masing-masing sudah merasakan apa yang sedang dicari, maka di saat itu suami dianjurkan untuk, setelah selesai prosesi itu, suami dianjurkan untuk baca doa Allahumma ya Allah, in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ah. Jika engkau menjadikan makhluk dalam perut istriku ini, fakawinhu zakara, maka jadikanlah ia laki-laki. Wasamhi Ahmad, dan engkau berilah namanya dengan Ahmad. Bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni, jangan engkau tinggalkan aku, wa anta khairul warithin, sedangkan engkau adalah sebaik-baik zat yang mewarisi. Kemudian di antara yang wajib diperhatikan adalah, dan ini sering tidak diperhatikan oleh orang yang ingin menikahkan. Banyak yang memberikan nasihat-nasihat pernikahan kemana-mana. Padahal yang paling penting untuk diberikan nasihat, di antara materi nasihat yang terpenting adalah mengajarkan kepada kedua mempelai bagaimana mereka mandi wajib setelah mereka melakukan senggama tersebut. Artinya banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana caranya mandi wajib. Artinya apabila mandi setelah senggama itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang dijelaskan oleh syariat, maka mandinya tidak sah. Apabila mandinya tidak sah, nanti sholatnya juga tidak sah. Nanti berhari-hari dia sholat dengan menggunakan mandi tadi, padahal mandinya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Adapun larangan-larangan dalam bersenggama, ada beberapa larangan. Seorang suami memang memiliki kebebasan dalam menggauli istrinya, dan tidak dengan kebebasan secara mutlak. Akan tetapi kebebasan yang diinginkan oleh syariat Islam, konsep kebebasan yang digariskan oleh Islam adalah sebuah konsep yang terikat oleh aturan, di mana semua hal boleh dilakukan jika tak dilarang hukum Islam. Kebebasan yang terikat oleh aturan disebut sebagai kebebasan yang memartabatkan. Itulah kebebasan yang memartabatkan, adalah kebebasan yang tidaklah ditetapkan melainkan sesuai dengan kemaslahatan yang akan didapat oleh penganutnya. Oleh karenanya, dalam keadaan dan saat tertentu, hubungan ini tidak boleh dilakukan. Larangan tersebut diantaranya adalah berhubungan saat istri haid atau nifas. Islam melarang penganutnya melakukan hubungan seks ketika haid atau ketika nifas dengan alasan apapun. Hal itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka yang Muhammad bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Oleh karena itu, tinggalkanlah, jauhkanlah istri kalian, artinya jangan engkau gauli mereka ketika sedang keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati mereka sampai mereka selesai bersuci dan mereka mandi. Sedangkan dari sisi kedokterannya, kenapa kita dilarang? Karena darah yang dikeluarkan saat haid merupakan tempat berkembang biaknya bakteri. Kita tahu agama Islam adalah agama yang bersih. Kata Rasulullah,
Tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman yang sangat perlu untuk diperhatikan, sangat perlu untuk dilaksanakan. Tidak lain dan tidak bukan demi kenyamanan bersama, demi kebersihan bersama, sehingga nanti akan menghasilkan investasi yang terbaik, anak yang terbaik yang dapat menolong orang tuanya, yang menjadi qurratu ain, penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aturan yang kedua, larangan kedua adalah menyetubuhi kemaluan belakang istri. Kita tahu bahwanya tempat yang kotor tentunya dan membahayakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atamra'atahu fi duburih. Terkutuklah, terlaknatlah orang-orang yang menggaul istrinya dari kemaluan belakang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sedangkan aturan yang ketiga adalah berhubungan saat ihram. Pada saat seseorang melakukan ihram haji atau ihram umrah, maka mulai di mana mereka mengadakan miqat makani. Miqat makani itu batasan tempat untuk niat haji atau niat umrah yang sudah ditentukan. Maka mulai saat itu dia tidak boleh lagi melakukan senggama. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang menetapkan hatinya melaksanakan haji dalam bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh rafas, mengeluarkan perkataan membangkitkan birahi atau bersenggama, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa pengerjakan haji tersebut. Dan yang keempat adalah berhubungan saat i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beberapa waktu tertentu. Seseorang yang sudah melakukan ibadah ini tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu mencampuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Ayat ini sebagai peringatan bagi orang yang membatalkan i'tikafnya untuk melakukan senggama dengan istrinya, kemudian kembali lagi. Dan yang kelima adalah berhubungan pada siang hari bulan Ramadan. Berhubungan pada siang hari bulan Ramadan dapat membatalkan puasa dan diwajibkan membayar denda bagi mereka yang melakukannya. Adapun kewajiban membayar denda sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkisar pada 3 kewajiban yang wajib dilaksanakan secara berurutan. Pertama, memerdekakan hamba sahaya, sekarang hamba sahaya sudah tidak ada lagi. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Selain etika yang dijelaskan, ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak menyebarkan kejadian hubungan tersebut kepada orang lain. Ini sangat sering terjadi, yang kurang diperhatikan oleh beberapa pasangan, yang mereka menceritakan kepada teman-temannya atau kepada keluarganya kejadian saat mereka berhubungan badan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti hal ini. Kata Rasulullah, Inna min syarrin nas, sesungguhnya termasuk kejahatan terburuk, termasuk daripada manusia terburuk, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, adalah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati, seorang suami yang menyetubuhi istrinya, wa tufdi ilaihi, dan seorang istri yang menyetubuhi suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian mereka berdua menyebarluaskan rahasia istrinya, atau suami atau istri menyebarluaskan apa yang terjadi di saat terjadinya hubungan badan tersebut. Rasulullah katakan, inna min syarrin nas, mereka adalah termasuk manusia yang terburuk. Yang kedua adalah tidak menyetubuhi salah satunya di hadapan istri yang lain. Artinya, apabila seorang suami memiliki 2 orang istri, tidak boleh untuk bersenggama dengan 2 orang istri sekaligus, atau di hadapan istri yang lain dengan istri yang satunya melihat. Haram hukumnya, harus satu-satu. Meskipun para ulama menetapkan bahwa seorang suami boleh menempatkan 2 orang istri dalam satu rumah jika mereka rela, namun para ulama tidak memperbolehkan suami menyetubuhi salah seorang darinya di hadapan yang lain, karena hal ini merupakan kehinaan, ketidakwajaran, serta mengurangi kewibawaan daripada suami tersebut.
Kemudian dengan aturan-aturan tersebut tidaklah satu harapan yang kita harapkan, yang kita inginkan kecuali untuk menggapai keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Adalah keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan idaman setiap insan yang mengarungi bahtera rumah tangga. Bukan hanya di dunia, terlebih dapat menjadi sebab mencapai puncak kebahagiaan kelak di hari akhirat. Langkah awal adalah kedua belah pihak harus peka akan hak dan kewajiban masing-masing. Walaupun suami sebagai pemimpin rumah tangga, namun tidak bisa berbuat semena-mena tanpa memikirkan hak istri dan anak-anaknya. Layaknya seorang pemimpin harus memikirkan kemaslahatan, kenyamanan, ketentraman, kesentosaan rakyat-rakyatnya dalam segala aspek. Disinilah keluarga merupakan rakyat terkecil yang dikepalai oleh suami. Mengaca pada keharmonisan yang telah diciptakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga beliau. Beliau tidak pernah bersifat mengekang. Beliau sepenuhnya tidak pula memberikan kebebasan total, namun dengan menggunakan konsep mubasyirah wa nadhirah. Ada saatnya kita untuk senyum, ada saatnya kita untuk bersenda gurau. Di saat yang lain ada saatnya kita untuk serius, ada saatnya kita untuk tegas. Tegas tapi bukan keras. Ketika kita tegas berarti kita menggunakan konsep Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keras berarti kita menggunakan konsep hawa nafsu, menggunakan konsep setan yang tidaklah tujuannya kecuali untuk menghancurkan hubungan keluarga tersebut. Untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah ini kita harus tahu tugas-tugas masing-masing. Harus mengetahui tugas masing-masing, harus memahami tugas masing-masing. Adapun tugas suami yang harus diperhatikan, pertama adalah menggauli istrinya dengan baik. Sebagai pemimpin yang baik, suami memiliki kewajiban untuk menggauli istrinya dengan baik. Kehidupan rumah tangga diisi dengan perkara yang dapat menyenangkan istri, menghargai pendapat yang ia kemukakan, bersabar, serta menerima kekurangan satu pasangan satu sama lain. Yang kedua adalah memberi nafkah. Ketika suami telah melantunkan ikrar pernikahan, qabiltu, saya terima nikahnya fulana, berarti secara tidak langsung yang dulunya si perempuan dibiayai oleh orang tuanya, dia mendapatkan segala kebutuhannya dari Masya Allah, mantap beliau ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, mohon bersabar ya. Kita tunggu dulu sebentar beliau mantap ya. Nah, alhamdulillah. Ahlan Ustaz. Fadhal. Lagi Ustaz. Halo, cek. Aman. Ini dari kapan terputus nih? Baru Ustaz. Dari yang Ustaz tuh bilang keduanya memberi nafkah. Dari mana Ustaz? Dari memberi nafkah. Oh, naam Ustaz. Nah, sedangkan kewajiban tugas suami yang ketiga adalah menyediakan tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal merupakan kewajiban yang sebuah keniscayaan bagi seorang suami serta parabat-parabatnya yang layak untuk istri tersebut, baik rumah milik sendiri, menyewa atau dengan cara yang lainnya diperbolehkan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Yang keempat adalah membimbing istri. Islam memberikan kewajiban bagi seorang suami untuk membimbing akhlak istrinya, yang secara garis besar adalah membawa istri ke dalam mahligai pernikahan, dan serta mahligai ini akan dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah berlaku jujur terhadap istrinya. Sebagai yang berkewajiban membimbing akhlak,
sepatutnya memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Salah satu dengan berakhlak tersebut adalah berlaku jujur kepada istrinya. Dan yang keenam adalah memberi teladan yang baik. Kemudian bukan hanya tugas-tugas suami, istri pun memiliki tugas yang harus diindahkan oleh suami, oleh sang istri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggambarkan keduanya, innan nisaa syaqaiqur rijal, kata Rasulullah. Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandungnya seorang laki-laki. Artinya mereka harus bisa untuk bersinergi satu sama lain. Tidak hanya suami menjalankan kewajiban atau hanya istri menjalankan kewajiban yang lain hanya menuntut hak, maka tidak akan pernah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga yang masing-masing menuntut hak, masing-masing menuntut kewajiban yang lainnya. Adapun tugas istri pertama adalah taat kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita salihah ialah yang taat kepada suami, qanitatun hafizatun lil ghaib, lagi memelihara diri kepada suaminya ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, oleh karena Allah telah menjaga mereka. Yang kedua adalah melayani suami. Selama tidak ada sesuatu yang menghalangi seperti haid atau nifas, maka istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, untuk tidur di tempat peraduannya, fa'abat, kemudian dia menolak untuk datang, fabata ghadban 'alaiha, hingga suami marah terhadapnya semalam suntuk, la'anat hal malaikatu, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, sampai datang di pagi hari. Dan yang keempat, yang ketiga adalah menjaga diri dan harta suami. Sebagai wanita yang salihah, ia bisa memelihara hak suaminya, menjaga rahasia, menjaga harta, menjaga anak-anak suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nisa imra'atun." Wanita terbaik, sebaik-baik wanita adalah dia. Idza nazarta ilaiha, apabila engkau wahai suami melihat kepada istrimu, sarratka, maka ia dapat membahagiakanmu. Wa in amartaha ata'atka, apabila engkau perintah dia, maka dia akan taat kepadamu. Wa in ghibta anha, apabila engkau sedang tidak bersama mereka, hafizatka, maka dia akan menjagamu, fi malika, baik hartamu, wa nafsiha, dan dirinya. Dan kewajiban yang keempat adalah tidak bepergian, tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Rasulullah SAW bersabda, "Ma kharajat imra'atun," tidaklah seorang istri yang keluar min baiti zawjiha, dari rumah suaminya, fi ghairi iznihi, tanpa izin dari suaminya, illa, kecuali, melainkan la'anatha kullu syai'in, segala sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknatnya, hatta al-hidtani fil bahr, bahkan ikan-ikan yang di laut pun akan melaknatnya. Kita tahu ikan-ikan yang tidak punya mulut, yang tidak punya lidah, itu pun akan melaknat seseorang istri yang keluar rumah, yang bepergian tanpa izin dari suaminya. Dan yang kelima adalah selalu menggembirakan hati suaminya. Sebagai pendamping suami, seorang istri mempunyai kewajiban untuk selalu menggembirakan hatinya, selalu berwajah manis di depan suami, mungkin serta sebisa mungkin untuk tidak bermuka masam di hadapan suami. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan suatu penegasan, memberikan suatu peringatan, wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha, wanita mana saja yang cemberut di hadapan suaminya, fahiya fi sakhit Allah, maka dia berada di dalam murka Allah, ila an tudahikahu, sampai seorang istri tadi mampu untuk membuat suaminya tertawa lagi, wa tastadhihi, dan mampu untuk buat suaminya ridha kepadanya. Sedangkan kewajiban yang terakhir adalah menerima pemberian suami dengan lapang dada, yang mana seorang istri harus menerima setiap pemberian suami dengan lapang dada dan senang hati.
jangan sampai meremehkan sehingga membuat suami tersinggung. Begitu pula istri dilarang untuk mengungkit-ungkit kembali pemberiannya yang telah ia berikan kepada suami. Sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ilal mar'ah." Sesungguhnya Allah tidak mau memandang dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita la tashkuru zaujaha, yang tidak bersyukur terhadap suaminya, tidak menerima dengan lapang dada atas pemberian dari suaminya walaupun nominal sedikit, walaupun hal-hal yang remeh. Hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang Al-Faqih jelaskan tadi dapat dimengerti. Mungkin ada yang mau bertanya, kita buka pertanyaan, beberapa pertanyaan dalam waktu 15 menit. Soalnya mohon maaf